Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi Mustafa Rahab, STMM, selaku dosen Fakultas Ekonomi Universitas Al-Wasliyah Labuan Batu. Dalam hal ini saya ingin akan menjelaskan tentang mata kuliah yang akan saya presentasikan dalam mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023. Latar belakang pendidikan, saya sarjana teknik informatika di Universitas Al-Wasliyah Labuan Batu. Kemudian untuk strata 2 S2 saya selesaikan di Universitas Islam Sumatera Utara dengan jurusan Magister Manajemen, Program Studi Manajemen Konsentrasi MSDM. Mata kuliah yang saya ajarkan dalam kesempatan ini yaitu mata kuliah tentang riset operasi dengan bobot nilai SKS adalah 3. Nah, tujuan mata kuliah ini adalah untuk mempersiapkan mahasiswa agar memiliki kemampuan memahami riset operasi dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mahasiswa mengerti dengan baik cara pengoperasian dalam mengambil keputusan. Standar kompetensi yang diinginkan adalah setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengaplikasikan riset operasi sebagai alat untuk membantu mengambil keputusan sesuai dengan informasi yang tersedia dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam teknik pengajaran ini, saya akan menyampaikan dalam perkuliahan dengan metode DIA, Delivery, Interaksi, dan Assessment. Delivery ini disampaikan melalui bahan-bahan ajar dengan referensi dan literasi yang sudah saya siapkan. Kemudian yang kedua, interaksi, yaitu kegiatan dalam perkuliahan yang saya lakukan dengan mahasiswa melalui diskusi tanya jawab. Kemudian assessment, yaitu dengan melakukan penilaian dalam setiap perkuliahan yang akan saya bawakan. Adapun materi pokok dari bahasan tentang riset operasi ini disampaikan pada mahasiswa dengan 16 kali pertemuan. Materi-materi yang termasuk dalam 16 pertemuan ini, yang pertama yaitu materi tentang pendahuluan, yaitu dengan mengetahui sejarah riset operasi. Kemudian materi yang kedua tentang riset operasi yang terdiri dari adanya pengertian riset operasi, kemudian sejarahnya dan asumsi-asumsi dalam riset operasi. Kemudian pada pertemuan ketiga, materi yang disampaikan itu terkait tentang linear program yang terdiri dari karakteristik linear program, kemudian asumsi-asumsi linear program, kemudian formulasi standar dalam linear program kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan keempat, materi yang disampaikan adalah metode grafik untuk maksimisasi dan minimisasi, yang terdiri dari adanya karakteristik metode grafik untuk linear program dan cara penyelesaian kasus linear program dengan metode grafik. Nah, pada pertemuan kelima, saya juga akan menyampaikan materi tentang metode grafik untuk maksimisasi dan minimisasi, yang terdiri dari pengertian metode simplex maksimisasi, kemudian tahapan metode simplex maksimisasi. Pada pertemuan ke-6, materi yang dibawakan adalah
primal dual program dan analisis sensitivitas, yang terdiri dari tentang pengertian primal dual dan analisis sensitivitas dan kegunaan primal dual dan analisis sensitivitas. Pada pertemuan ketujuh, saya juga akan menyampaikan materi tentang konsep dasar PRT yang terdiri dari pengantar PRT, kemudian konstruksi PRT dan analisis jalur kritis dan menyusun penjadwalan dengan PRT. Yang kedelapan, materinya tentang konsep dasar CPM ya. Kemudian yang kesembilan, materinya adalah tentang the short method dan the maximum flow, yang terdiri dari the shortcut method dan the maximum flow. Kemudian pada pertemuan terakhir yaitu metode pojok kiri atas dan metode biaya terkecil dan metode Vogel, metode stepping dan stone dan metode Modi, yang terdiri dari metode pojok kiri atas, kemudian metode biaya yang terkecil, kemudian metode Vogel dan metode stepping, serta metode stone dan metode Modi. Pertemuan ini dilakukan sampai 16 pertemuan dengan bobot 3 SKS, serta di akhir pertemuan melakukan evaluasi terkait tentang tingkat kehadiran mahasiswa dan pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan. Mungkin itu saja. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa dilihat proses teknik pengajaran yang saya akan sampaikan di dalam kelas. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu plannya kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, keselamatan, dan hidayah serta semangat untuk belajar ya. Dan juga kita hadiahkan salam kepada baginda Rasulullah Untuk membawakan mata kuliah tentang riset operasi. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Kita tampilkan, perlu diketahui riset operasi itu dimulai dari tahun 1900-an yang dibawakan oleh Frederick Wilson Taylor. Nah, Frederick Wilson Taylor ini merupakan seorang insinyur yang berasal dari Amerika. Ya. Nah, dia menemukan teori tentang riset operasi yang dimana dijuluki juga sebagai bapak manajemen dunia. Kemudian sesuai perkembangan zamannya ada beberapa istilah-istilah lagi terkait tentang riset. Pada tahun 1940 istilah riset operasi dengan teori yang disampaikan oleh McCloskey dan Treftin pada Perang Dunia Kedua menyebutkan riset operasi itu dibentuk untuk menangani masalah-masalah ya, masalah-masalah strategis dan taktis yang dihadapi oleh militer pada saat itu. Kemudian berkembang tahun 1947 oleh George Danzig menemukan metode simplex untuk linear programming. Artinya ada metode-metode baru yang ditemukan dalam riset operasi. Nah, pada tahun 1957 Grossman, Acroft dan Arnold menerbitkan buku pertama tentang riset operasi. Nah, disinilah buku pertama tentang riset operasi ini yang memungkinkan para manajer mengambil
keputusan mengenai kegiatan yang mereka tangani, prinsip maupun probabilistik yang berasal dari kehidupan nyata. Nah, seorang mahasiswa hari ini juga harus mampu untuk melakukan riset. Ya. Tahapan-tahapan dari riset itu juga harus diketahui bagaimana menemukan sebuah solusi dari masalah-masalah yang kita lakukan. Ketika kita melakukan riset ya, di suatu perusahaan, baik itu tentang apa, tentang SDM-nya, kemudian tentang kinerja, tentang layanan dan lain-lain. Nah, ini harus diketahui datanya ya. Kemudian, nah, di dalam model dalam operasi riset, bagian terpenting dari riset adalah bagaimana menerjemahkan permasalahan sehari-hari ke dalam model matematis. Ya. Nah, di dalam proses pemodelan matematis yang menjadi perhatian adalah pertama, ya, faktor-faktor dalam permasalahan. Kita harus tahu dulu akar dari permasalahannya, apa faktor-faktor penyebabnya. Kemudian yang kedua, kendala masing-masing faktor. Dari masalah-masalah tadi, apa kendala-kendalanya? Kita harus temukan itu. Kemudian kita membangun sebuah asumsi, ya, asumsi-asumsi untuk menilai atau mencari solusi dari faktor-faktor masalah tadi. Ya. Ini adalah merupakan model-model dalam riset operasi. Kemudian dalam penemuan formulasi persoalan, ya. Formulasi persoalan ini pertama kita harus dapat merumuskan masalah yang akan dipecahkan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai berdasarkan keadaan yang objektif, ya. Jangan otomatis analisis atau kepekaan, sensitif analisis. Kita harus dapat mampu melakukan analisis dari permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian keempat, melakukan validasi atau pengujian model. Ketika sudah menemukan, sehingga dengan analisis asumsi ini kita dapat mengetahui bagaimana cara dan solusinya. Kemudian yang kedua, meliniarkan. Ketiga, mengurangi banyaknya variabel atau kendala. Ya, dikurangi kendala-kendala yang ada. Kemudian yang keempat, mengubah sifat variabelnya. Kemudian yang keenam, mengeluarkan unsur dinamik. Ya, yang dinamik itu dia tidak statis tapi dinamik. Kemudian yang ketujuh, mengasumsikan variabel random menjadi variabel tunggal, ya. Mana dia variabel yang random yang acak menjadi variabel. Apa yang dimaksud riset operasi? The Operational Research Society of Great Britain, riset operasi merupakan metode ilmiah bagi permasalahan yang kompleks yang muncul dalam pengelolaan sistem-sistem yang besar yang terdiri dari manusia, mesin, bahan, dan uang dalam industri serta bisnis, baik itu pemerintah dan pertahanan. Nah, kemudian pendekatannya adalah dengan mengembangkan model-model ilmiah dari sistem yang mencukup pengukuran atas faktor-faktor antara lain adalah adanya peluang dan resiko. Kemudian untuk memprediksi dan membandingkan hasil-hasil dari berbagai alternatif dari keputusan, strategi, dan kontrol. Nah, dari semua itu tujuannya adalah untuk membantu manajemen menentukan kebijakan dan tindakan secara ilmiah. Nah, kemudian riset operasi juga berkaitan dengan penentuan secara ilmiah bagaimana merancang dan mengoperasikan sistem manusia dengan mesin yang terbaik, yang biasanya dalam kondisi yang membutuhkan pengalokasian sumber daya yang terbatas. Kemudian riset juga sebagai ilmu dan seni. Nah, riset operasi bisa dipandang sebagai ilmu dan seni. Ilmu karena riset operasi menggunakan teknik-teknik, ya, dan algoritma matematik untuk memecahkan masalah yang ada. Sedangkan dipandang sebagai seni karena keberhasilannya dari penyelesaian model matematis ini sangat tergantung pada kreativitas dan kemampuan seseorang sebagai pelaku
dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dalam hal praksis riset operasi sudah dimulai pada zaman Romawi kuno tadi yang saya sampaikan di tahun 212 sebelum Masehi. Kemudian berkembang di revolusi industri dari tahun 1750 sampai dengan 1850 sekitar abad ke-18. Kemudian penemuan tenaga listrik, terjadinya perubahan besar-besaran di bidang perkebunan manufak, kemudian pertambangan, kemudian transportasi, kemudian berdampak pada sosial ekonomi budaya dunia. Nah, pertumbuhan ukuran dan kompleksitas organisasi. Nah, ini turunannya menjadi pada peningkatan pembagian kerja dan segmentasi dari tanggung jawab manajemen dalam organisasi. Kemudian kecenderungannya dari komponen organisasi untuk tumbuh secara otonom dengan sasaran dan sistem nilainya sendiri. Nah, kemudian turun lagi untuk berproses dalam melakukan menganalisis kesulitan untuk mengalokasikan sumber daya dari berbagai aktivitas secara efektif bagi organisasi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ditemukan metode untuk memecahkan masalah. Nah, disinilah maka ditemukannya riset operasi. Itu yang melatar belakangi dari riset operasi itu sendiri ya. Nah, kemudian riset operasi juga berkembang lagi pada saat menjelang Perang Dunia Pertama. Ketika itu V.W. Lancaster dari Inggris mencoba menganalisis hubungan matematis antara kekuatan masing-masing pihak yang bertikai dan kemungkinan hasil perangnya. Kemudian Thomas Alva Edison, ya, dia mempelajari perang anti kapal selam dengan metode ilmiahnya. Kemudian pada Perang Dunia Kedua menjadi katalisator terbangunnya riset operasional sebagai sebuah keilmuan. Nah, pada tahun 1940 peneliti dipimpin oleh PMS Blackheath Universitas Manchester melakukan studi tentang sistem radar baru anti pesawat terbang atau ahli fisiologi di matematika, astronomi, tentara, surveyor, dan fisika. Lanjut lagi. Nah, pada perkembangannya, pada tahun 1941, kelompok Blackheath terlibat dalam upaya penelitian yang berkaitan dengan pendeteksian kapal dan kapal selam, menggunakan prinsip-prinsip metode ilmiah untuk membantu mengambil keputusan. Nah, ketika Amerika Serikat terlibat pada Perang Dunia Kedua, prinsip riset operasi juga diterapkan untuk operasi pendaratan bala tentara sekutu di pantai Normandia, Prancis. Kemudian perkembangan riset operasi berkembang pesat terutama di Amerika Serikat dengan penerapan dunia di dalam dunia bisnis karena sifat dunia bisnis yang mirip dengan sifat perang. Kemudian memberikan keyakinan bahwa riset operasi dalam peperangan dapat digunakan dalam dunia bisnis. Setelah berakhir pada Perang Dunia Kedua tahun 1948, pengajaran pertama riset operasi mulai dilakukan di PT, yaitu di Massachusetts Institute of Technology, dilanjutkan di University of College London, dan kemudian menjadi program studi di dunia akademik. Nah, tujuan utamanya adalah untuk tercapainya optimalisasi hasil dari kemungkinan perencanaan yang dibuat. Selanjutnya berkembang pada bidang ekonomi, bisnis, rekayasa, dan sosial. Pemahaman riset operasi sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap berbagai bidang ilmu yang berkaitan dengan riset operasi. Nah, di dalam bidang ilmu manajemen, sepanjang yang kita ketahui, manajemen itu ilmu seni dalam mengelola SDM atau sumber daya manusia untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian praktik manajemen pertama kali pada masa Babilonia kuno, Kode Hammurabi yang ditulis dalam Raja Hammurabi
tahun 1800 sebelum Masehi, memuat ungkapan jika seseorang bermaksud mempekerjakan buruh tani, dia diwajibkan untuk memberi upah sebesar 8 gus gandum setiap tahunnya. Nah, selanjutnya pada tulisan Nebukadnezar, Plato, Alexander Agung hingga sekarang. Pada masa dahulu praktik manajemen juga terwujud dalam manajemen perang. Saat sekarang praktik manajemen sangat luas di berbagai ranah. Manajemen persediaan, kemudian ada manajemen perkantoran. Kemudian dari manajemen tersebut terdapat kesamaan atau aspek ya, yang terdiri dari pertama adalah perencanaan ya, planning, pengorganisasian atau organizing, dan pengendalian atau controlling. Manajemen dianggap sebagai ilmu setelah ketika Frederick Taylor meluncurkan teori yang dikenal sebagai scientific management theory yang melakukan penelitian berketerkaitan antara karyawan dengan pekerjaannya sebagai kepentingan untuk melakukan desain ulang proses pekerjaan. Nah, terdapat 4 prinsip ya, 4 prinsip di dalam metode itu. Yang pertama, studi terhadap pekerjaan, yaitu mengumpulkan informasi waktu, kemudian gerakan kerja, kemudian metode kerja baru. Nah, bagian kedua melakukan kodifikasi metode kerja, yaitu aturan yang mengajarkan kepada karyawan. Yang ketiga, memilih karyawan yang cakap dan memenuhi tuntutan kerja dari metode baru. Kemudian keempat, menentukan tingkat kinerja baru pekerja dan memberikan insentif premium bagi karyawan dalam memenuhi target kerja. Nah, perkembangan manajemen berlanjut juga muncul pada pendekatan baru, administratif manajemen teori, yaitu oleh Max Weber dan Henry Fayol. Max Weber mengatakan perlunya pembentukan birokrasi tampak pada adanya peraturan, ya, peraturan, prosedur, pelaksanaan baku, dan norma-norma. Sedangkan Fayol menekankan pada adanya pembagian pekerjaan untuk mewujudkan spesialisasi pekerjaan, kepemimpinan yang kuat, dan iklim organisasi. Nah, muncul teori manajemen perilaku, behavioral management theory, yang menekankan pentingnya aspek motivasi untuk mencapai tujuan. Tugas seseorang pemimpin memotivasi dan mendorong karyawan pada level terbaik dan berkomitmen pada pencapaian tujuan organisasi. Terima kasih ya. Jadi cukup sekian dalam pertemuan kita tentang riset operasi. Ini adalah pertemuan pertama. Untuk lanjutan-lanjutannya ke depan, saya harap kita semua belajar untuk mencari literasi-literasi yang terbaik tentang riset operasi. Karena belajar riset operasi ini tidak cukup sekali, harus berkali-kali, dan cari buku-buku referensi yang berkaitan tentang itu. Karena ke depan mahasiswa juga tentu dapat mampu melakukan riset, apalagi ketika nanti menjelang semester akhir, maka harus punya karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu dari mana? Ya, dari penelitian yang kita lakukan. Dari sekarang tentukan itu dan siapkan ya. Semoga ke depan kita bisa bertemu kembali. Saya akhiri, bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.